Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di hari Ahad ini pemirsa kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Kali ini kami bersiaran langsung dari Masjid Babut Taubah di Pulau Mas, Jakarta Timur dengan tema menarik yang akan kita angkat hari ini, yakni mengenai kunci ketenangan hati. Tentunya saya Fahada Indi akan memandu jalannya majelis ilmu hari ini. Dan saya tentunya tidak sendiri karena sudah ada sahabat saya Muhammad Sofyan yang sudah berada di dalam masjid. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Fahada Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan sahabat saya tadi, bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu kunci ketenangan hati. Ini pas sekali dengan apa yang kita rasakan saat ini, yaitu minggu-minggu tenang menjelang pemungutan suara atau pemilu 2024. Nah, kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana kunci ketenangan hati. Alhamdulillah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Syekhuna, Syekh Muhammad Jaber, kemudian Ustadz Asmar Lambo, dan Ustazah Aini Aryani. Dan jangan lupa pemirsa, di segmen 4 dan 5 nanti kita ada segmen Dai Muda Pilihanku. Nanti para santri atau setingkat SMA Aliyah bisa juga daftar melalui damaiindonesiaku.id. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Ustadz Asmar Lambo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa'adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Wa khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan guru kita Syekh Muhammad Jaber. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Hidupnya barokah, amin. Dan senantiasa menjadi sulu kebaikan untuk kita semua. Kita muliakan Ustazah Aini, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustazah senantiasa sehat afiat, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Ustadz Sofyan, Masya Allah. Tambah ganteng Ustadz, Masya Allah. Ibu-ibu di belakang berwarna-warni, ada warna merah, kuning, hijau, hitam. Mudah-mudahan jilbabnya sudah pada lunas semua, Bu. Amin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Setiap jiwa manusia yang menjadi sentral sorotan Allah terhadap setiap jiwa manusia adalah hati. Maka di dalam satu hadis dikatakan innallaha la yansuru ila suwarikum. Allah tidak melihat paras kita, Allah tidak melihat jisim kita, jasad kita. Allah tidak melihat bagaimana gantengnya kita, bagaimana mulusnya wajah kita. Ibu-ibu tidak dinilai bagaimana mahalnya skincare-nya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Tapi yang dinilai wa yansuru ila qulubikum. Yang ditatap oleh Allah adalah bagaimana kondisi hati kita. Maka sentral tubuh manusia adalah hati. Maka dikatakan dalam satu hadis, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, idza saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita rusak, wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, rusak seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalbu. Apa itu? Hati. Maka setiap jiwa manusia untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang diukur adalah kondisi hatinya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, ya, bahwa orang yang tidak merasakan surga di dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan surga di akhirat yang kekal abadi, sedangkan surga di dunia yang hanya sementara tidak mampu kita hadirkan? Maka gambaran yang dibawa oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Para ulama mengatakan itu adalah gambaran kalau di dalam rumah kita sudah mampu kita menghadirkan surga, kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, maka di sekeliling kita akan terasa surga. Bahkan di akhirat yang kekal pun kita akan menjumpai surga. Bu, di sini ada nggak yang suka marah-marah? Ada nggak di sini yang sering ngomelin suaminya? Hah? Pak, orang Makassar bilang, adakah di sini sering dinoko sama istrinya? Sering diomelin sama istrinya? Oh, tidak ada di sini, di luar, Pak. Iya, Masya Allah. Tapi kelihatannya menjawabnya begitu tegang. Artinya sedang membayangkan istri yang sedang marah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang menentukan kondisi surga dalam kehidupan kita di dunia ini adalah kondisi hati kita. Maka dikatakan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori hatinya. Bagaimana ciri orang yang kotor hatinya? Hatinya sempit, suka marah-marah, hidupnya tidak tenang. Apakah surga dunia, kebahagiaan dunia diukur dari harta yang banyak? Tentu tidak, Bapak Ibu. Betapa banyak kita lihat bergeliman harta, memiliki jabatan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa kita berada dalam musim politik. Yang saat ini kita sudah berada di minggu tenang gitu. Akan tetapi kita melihat saudara-saudara kita justru banyak yang tidak tenang. Kenapa mereka tidak tenang? Karena yang menentukan ketenangan bukan harta, bukan jabatan. Tapi yang menentukan ketenangan adalah kondisi hati. Bicara masalah jabatan, jangankan jabatan sebagai presiden, jabatan sebagai menteri, jabatan sebagai kepala desa saja kadang-kadang membawa tidak tenang. Coba kita lihat saudara-saudara kita mungkin ada bantuan 1 miliar, beli TV yang bagus, beli spring bed yang mewah. Tapi tidak bisa tidur di atas spring bednya, nonton TV selalu ketakutan. Kenapa? Karena setiap lihat orang korupsi selalu dia yang jantungan. Kenapa? Ada juga kasus korupsinya, termasuk televisinya belum terlapor. Jadi televisinya bagus tapi hatinya tidak tenang. Saya pernah diundang ceramah di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Yang ngundang saya orang kaya raya, Pak. Tapi konsultasi Ustadz, saya nggak bisa tidur matanya. Padahal naik mobil mewah setiap hari. Apa kerjanya? Salah satu kerjanya ngontrakkan mobil-mobil mewah. Mobil Mercy, mobil Alphard. Keluar 2 masuk 3, keluar 3 masuk 4. Tidak bisa tidur matanya. Nanti ada yang lecet, nanti ada yang dijual sama orang, nanti ada tergelincir dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir tenang itu di mana? Bahagia itu di mana? Gitu. Mau jadi caleg katanya tenang, nggak ada tenang. Di warung kopi dia minum kopi setiap hari tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Balihonya dicabutin di sana mau dipasang lagi, di sana ngambil uang baliho nggak pasang-pasang. Ketenangannya di mana? Maka sungguh untuk mencapai ketenangan batin, untuk mencapai ketenangan hati, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Tidak ada jalan yang lain untuk mencapai ketenangan batin kecuali satu, kita menjadikan segala aktivitas kita itu lillah, karena Allah. Ibadah kita karena Allah, istri melayani suami karena Allah. Yang kedua, tidak ada jalannya kecuali Allah. Kita meyakini bahwa segala kejadian adalah kehendak Allah. Tidak lama kita memilih pemimpin. Siapapun yang jadi presidennya, yakin gak itu kehendak Allah atau bukan? Semua yang keras. Yakin gak siapapun terpilih kehendak Allah apa bukan? Kalau yakin itu kehendak Allah, seorang hamba yang sesungguhnya, wa'alallah, dia mampu meyakini bahwa hadza min fadli rabbi. Ini adalah ketetapan Tuhanku. Gak ada kesusahan batin. Tidak ada kacau. Dan yang terakhir adalah ilallah, segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Saya punya keinginan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tapi ketahuilah keinginan Allah jua yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau begini kita menjalani hidup, Allah akan memberikan ketenangan dunia akhirat.
Billahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kita, Ustadz Asmar Lambu yang telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya qalbun salim atau hati yang tenang. Ketika satu segumpal daging ini mengalami kotor, maka seluruhnya akan kotor juga kehidupan kita. Namun ketika konsep qalbun salim ini ada di dalam hati kita, maka semuanya tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, tidak ada rasa iri dengki. Lantas bagaimanakah ketika kita merasa iri dengki? Inilah ciri-ciri hati kita tidak tenang. Nah, insya Allah akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh guru kita Ustazah Aini. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Asmar Lambu sudah menjelaskan kepada kita tentang tanda dan juga ciri-ciri dari qalbun salim atau yang bersih dan tenang. Lalu apa saja ya pemirsa hal yang bisa membuat hati kita ini menjadi tidak tenang? Pada segmen 2 ini Ustazah Aini Aryani akan menjelaskannya kepada kita. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih semangat bapak-bapak yang jawab daripada ibu-ibu. Saya ulang ya Bu, kayaknya ibu-ibu belum banyak yang makan siang ya Bu ya. Yang jawab dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan dibebaskan dari hutang. Yang punya utang di orang, mudah-mudahan orangnya cepat ngelunasin ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita temanya bagus Bu. Bagaimana caranya nyari kunci Bu. Kunci apa? Ketenangan hati. Saya mau nanya Bu, tadi kan ibu-ibu kalau didoain bebas utang kan kenceng banget jawab salamnya. Ada yang punya utang ibu di sini? Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Dalam hati aja, ya Bu ya. Di antara kunci ketenangan hati ibu bapak adalah ketika kita tidak menahan hak orang lain. Dan ketika hak kita tidak ditahan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kita ini menahan hak orang lain, misalnya kita berhutang pada orang lain. Dan kita ini saat berhutang, ya Allah saya berazam, pasti akan saya kembalikan semampu saya. Saya akan maksimalkan untuk mengembalikan. Ini seakan-akan Bu azam yang ada dalam hati ini membuat kita tenang. Walaupun belum bayar tapi udah tenang. Kenapa? Karena dalam hati kita sudah ada azam untuk mengembalikan. Tapi kalau misalnya kita berhutang pada orang tapi dalam hati pura-puranya aja lah. Ya saya mau pinjam dulu 100. Agar silaturahmi tidak terputus. Tapi dalam hati Allah cuman 100 aja. Biarin aja lah nanti juga lupa sendiri. Besoknya lagi ngutang lagi sama orang lain 100 lagi. Begitu dua orang itu ngumpul, ibu lewat, ibu tenang enggak? Enggak, aduh itu orang yang minjemin saya 100 berdua tuh kayaknya ngomongin saya. Tenang enggak Bu? Enggak. Maka orang yang punya hutang dan tidak punya azam kuat mengembalikan hutang itu malamnya tidur tidak tenang, siangnya juga gelisah. Gelisah, khawatir bertemu dengan orang yang akan menagih hutang. Kadang-kadang orang yang ngutang seperti itu Bu, jangankan di luar rumah, di rumah pun dia gelisah. Begitu ada orang mau nagih hutang ke rumah, ibu mau keluar rumah udah gelisah. Kadang-kadang berdusta dan mengajarkan dusta pada anaknya. Ini jangan. Bilang si ibu sama anaknya, nak nanti kalau om itu datang, tolong bilang mama lagi nggak ada.
itu dia berdusta, ngajarin anaknya juga berdusta. Begitu omnya datang, nak, mamamu mana? Maaf om, mama bilang nggak ada tadi. Jadi dia berdusta dan mengatakan kedustaan sambil mengajarkan anaknya berdusta. Kecilnya anak ini diajarin berdusta seperti itu, kelak dewasa anaknya yang berdusta pada ibunya. Karena ibunya lah yang mengajarkan. Ketidaktenangan hati ini adalah saat kita menahan hak orang lain. Maka jamaah sekalian, kunci ketenangan nomor 1, upayakan kita tidak mengambil hak orang lain, kecuali mepet itu pun ada keinginan untuk mengembalikan. Jangan mentang-mentang ngutang itu kan mubah, boleh. Masa enggak boleh ngutang? Boleh. Tapi syaratnya betul-betul dibutuhkan dan ibu benar-benar ingin mengembalikan. Yang kedua, ketika hak kita ditahan oleh orang lain. Ya Bu, kadang-kadang orang ngutang sama kita, tapi kita butuh sekali. Boleh enggak kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mengingatkannya jangan di hadapan banyak orang ya Bu. Jangan di hadapan banyak orang, woi utang lo bayar, jangan. Setiap muslim harus menjaga wibawa dan marwah sesama muslim lainnya. Jadi diam-diam, Bu mohon maaf nih kita bisa bicara sebentar nih berdua. Ternyata mau nagih utang, gak apa-apa. Tapi jangan dipermalukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah etika kita ketika kita berhutang. Jangan menggampangkan hutang. Maka apa kata Nabi? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bahwa jiwa seorang mukmin itu akan digantung dengan hutangnya sampai dia itu membayar hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak berkenan mensolati orang yang saat wafat itu meninggalkan hutang. Tapi Nabi tidak melarang yang lain untuk mensolatkan. Maka ketika Rasulullah diminta, ya Rasul ini ada jenazah nih. Kita sholat bareng-bareng ya mensolati jenazah ini. Kemudian Nabi bertanya, alaihi dain, apakah dia punya hutang? Lalu dijawab, naam dinarani. Iya ya Rasul punya 2 dinar beliau nih jenazahnya. Kemudian Nabi berbelok arah ingin menuju rumahnya dan semua sahabat merasa kasihan pada jenazah. Sayang-sayang kalau ada Nabi tapi Nabi tidak ikut mensolatinya. Sayang-sayang. Lalu Abu Qatadah terbirit-birit mengejar Nabi, ya Rasul, apa yang membuat engkau keberatan mensolati jenazah ini? Jika gara-gara hutang maka 2 dinar itu biar saya yang tanggung ya Rasul. Yang penting engkau mau mensolati jenazah ini. Lalu Nabi putar lagi, ya sudah kalau begitu 2 dinar itu kamu yang tanggung ya. Siap kata Abu Qatadah, kemudian Rasulullah mensolati jenazah tersebut. Keesokan paginya Nabi mencari Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah apakah sudah engkau tunaikan 2 dinar itu kepada yang memiliki uangnya? Kepada orang yang memberikan hutang pada jenazah tersebut. Kata Abu Qatadah, sudah ya Rasul. Maka Nabi dengan tenang dan Nabi mengatakan al-ana baradat alaihi jilduh. Oh ya sudah. Berarti di kuburannya ini almarhum sudah tidak dililit oleh api neraka. Maka jamaah sekalian jangan sampai kita ini menggampangkan hutang. Dan kalaupun kita pernah menghutangi orang lain dan orang tersebut tidak mampu membayarnya sampai dia wafat, sebisa mungkin kita mengikhlaskan. Kenapa? Orang yang memutihkan hutang pada orang lain yang memang tidak mampu untuk membayarnya, maka pahalanya apa? Allah akan beri dia naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyudhillahu Allahu fi dhillihi falyunzir mu'siran aw la yada'lahu. Siapa yang ingin diberikan naungan kepada Allah, maka hendaklah dia memberikan tempo pada orang yang belum bisa membayar hutang atau sekalian ikhlaskan saja. Ibu mau dikasih naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah? Mau. Ibu kalau lagi panas-panasnya, tiba-tiba ada orang nawarin payung, ibu mau? Mau. Apalagi nanti di hari kiamat di mana kita betul-betul menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini. Salah satu penyebab hati kita tidak tenang dijelaskan oleh beliau, yaitu untuk tidak menahan hutang atau membayar hutang. Salah satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajizi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Semoga kita semua dihindarkan dari lilitan-lilitan hutang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Syekhuna Syekh Muhammad Jabir bagaimana menemukan kunci ketenangan hati. Namun sebelum itu pemirsa, kami undang Anda khususnya para pemirsa yang setingkat aliyah atau santri atau SMA untuk yang mau mengikuti Dai Muda Pilihanku, Anda bisa langsung daftar di damaiindonesiaku.id. Seperti yang kami tampilkan di layar kaca, bisa langsung scan barcode kami atau klik di damaiindonesiaku.id. Kami akan kembali sesaat lagi di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah dengarkan tausiah dari Ustazah Aini mengenai hal-hal apa saja yang bisa membuat hati kita ini tidak tenang. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang membuat hati kita tidak tenang. Lalu apa ya pemirsa rahasia maupun kunci untuk mendapatkan ketenangan hati? Pada segmen 3 ini Syekh Muhammad Jabir akan menjelaskannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semoga ya Rabb semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus para jamaah Masjid Babut Taubah, para imam, pengurus masjid Jami' Babut Taubah, semoga ya Rabb selalu sehat walafiat, ya, dan ibu-ibu Majlis Ta'lim Masjid Babut Taubah luar biasa semangat, semoga istiqamah ya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Masya Allah penyampaian dan tausiah kalimat yang sangat indah dari Al-Mukarram Ustadzuna Ustadz Asmar Lambu dan Ustadzah Aini Aryani yang sangat luar biasa. Kalau boleh Ustadz izinkan saya kasih kesimpulan dari Ustadz, karena sangat penting ini kita dekat pemilu, gimana kita menjaga ketenangan hati. Iya, dari Ustadz itu penyampaian yang sangat luar biasa. Karena Allah, berarti kalau kita mau milih siapapun, milih karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Kalau ingin mencari ketenangan hati, ya, karena Allah. Dan semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah. Kita ridha dan terima, ya, ketuntunan Allah. Dan yang paling penting itu kita kembali kepada Allah. Artinya siapapun silakan bebas milih siapa, tapi yakin nanti kita kembali kepada Allah. Kalau bekerjaan kita baik, dibalas oleh Allah dengan baik. Kalau bekerja yang salah, yang buruk, nanti dihisab yaumul qiyamah. Masing-masing lihatlah kalbunya lari kemana. Karena itu enggak mungkin hati itu tenang kecuali kita kerja, kita amalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi ilmukum Ustadz Asmar Lambu dan Ustadzah Aini. Jujur saja tadi dari Ustadzah Aini hal yang sangat penting sekali. Insya Allah saya sampaikan kunci-kunci kebahagiaan, ketenangan hati secara umum. Tapi yang sampaikan dari Ustadzah Aini itu belum pernah saya pikir ini.
Ini hal penting, tapi belum pernah saya pikir itu membuat hati kita tenang. Apa itu? Kita membayar hak orang. Karena banyak orang yang salat, ibadah, istiqamah, baca Quran, tetapi enggak peduli dengan hak orang lain. Wallahi enggak mungkin hatinya tenang. Dia ingin menikmati kehidupan dengan harta orang lain, tidak bayar hak orang lain. Walaupun dia orang saleh, salat, ibadah, qiyamul lail, wallahi enggak mungkin hatinya tenang kalau dia tahan hak orang lain. Terima kasih Ustaz Aini, jazakumullah khair. Semoga ya Rab apa yang disampaikan dari Ustaz-Ustazah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kunci kebahagiaan, saya kasih 3 saja, singkat. Supaya mudah kita hafal dan amalkan. Tapi sebelum ni ya Bapak Ibu, ketenangan, kebahagiaan hati, semua kita cari. Semua manusia mencari ketenangan, kebahagiaan hati. Baik orang itu muslim maupun tidak. Baik orang itu mukmin maupun tidak. Dia bekerja keras mencari apa? Ingin tenang hatinya, ingin bahagia, ingin damai. Wallahi demi Allah, gak mungkin hati itu tenang, bahagia, senang kecuali kita kembali kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menentukan cara hati itu bahagia dan tenang. Tidak ada cara kecuali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin sangat penting. Yang pertama, taubat dan istighfar. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang merusak hati. Kalau saya kasih madu yang asli, yang mahal, yang bagus, Bapak Ibu punya piring, tapi piring itu kotor. Berani enggak isi madu padahal piringnya kotor? Enggak bisa. Harus bersihkan dulu, baru isi sesuatu yang asli, yang bagus, yang mahal. Zikrullah, bacaan Quran dan lain sebagainya, itu sangat mahal. Sebelum isi, bersihkan dulu hati. Kenapa banyak di antara kita baca Quran, berzikir, beribadah, tapi hatinya belum tenang? Karena belum mulai membersihkan hati. Masih banyak dosa, kesalahan, belum siap meninggalkan dosa dan maksiat. Belum siap. Dia masih rutin salat, ibadah, tapi dalam hatinya belum siap sampai saat ini meninggalkan dosa dan maksiat. Gak mungkin hatinya tenang. Karena itu bersihkan hati. Kenapa seorang itu kalau dia taubat, taubatan nasuha, beliau nangis. Bukan sedih, karena bahagia, senang. Allah berikan ketenangan, kebahagiaan. Sampai dia nangis menitis air mata. Karena apa? Karena saat bertaubat, saat beristighfar, dia dekat dengan Allah. Allah, bayangkan Bapak Ibu, Allah senang, Allah bahagia ketika seorang itu bertaubat dan kembali kepadanya. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa TV One, usahakan setiap hari bertaubat dan istighfar. Setiap hari mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nabi SAW bayangkan, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Dalam satu majlis, sahabat berkata, Ibnu Umar, قال saya memantau Rasulullah SAW fil majlis al-wahid, dalam satu majlis beliau membaca istighfar, Rabbi ighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur. Dalam satu majlis lebih dari 80 kali. Bayangkan, kata Ibnu Umar, saking mereka mencintai Rasulullah SAW, mereka memantau dalam satu majlis berapa kali dia istighfar.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga ya Rabb kita selalu beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu karena katanya waktunya habis padahal baru mulai ini. Astagfirullahalazim. Ya, singkat saja taubat istighfar. Yang kedua sangat penting selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh 3 kali kita sama-sama istighfar. Semoga ya Rabb dosa kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Syekhuna yang telah membawa kita kepada istighfar bersama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan lisan kita untuk selalu membasahi lisan kita dengan istighfar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita akan mengelaborasi, kita akan perdalam lagi tema kita yang sangat indah ini, yaitu bagaimana kita meraih kunci ketenangan hati dalam sesi tanya jawab. Tapi nanti sesaat lagi di segmen 4 dan 5 kita ada segmen Dai Muda Pilihanku. Di belakang saya dan juga di layar kaca Anda akan kami tampilkan 3 santri yang siap untuk unjuk kebolehan memberikan tausiahnya yang nanti insya Allah akan dinilai dan juga dikomentari oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, di segmen Dai Muda Pilihanku ini kita akan memberikan kesempatan seluruh santri, santriwati, kemudian juga para siswa alia setingkat alia atau SMA untuk memberikan unjuk kebolehannya dalam bertausiah. Nanti akan dinilai dan juga dikomentari oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku ya. Betul sekali, tentunya ada beberapa aspek yang nantinya akan dinilai oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah penguasaan materi, sistematika penyampaian, retorika, gaya dan improvisasi. Dan jangan lupa juga nih pemirsa, ketepatan waktu, karena nanti para peserta diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan tausiahnya. Betul sekali, 3 menit ini waktu yang sangat singkat sekali ya ini ya. Betul. Dan nanti pemirsa akan dipilih pemenang Dai Muda Pilihanku dalam 2 kategori, yaitu hasil pilihan atau nilai dari juri yang juga sekaligus Ustadz di Dai Muda Pilihanku, masuk kami di Damai Indonesiaku. Nanti juga santri berdasarkan pemenang dari vote pemirsa yang Anda bisa masuk melalui voting www.menti.com dengan masukkan kode di 4983 4803. Ya betul sekali, dan bisa juga scan barcode ya Sofyan yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih siapa nih Dai Muda pilihan pemirsa di rumah. Baik, sudah ada guru-guru kita insya Allah, ada Ustazah Aini Aryani, kemudian Ustadz Asmar Lambo dan Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang insya Allah akan memberikan komentar sekaligus nilai. Nah, kami panggil terlebih dahulu santri-santri yang sudah siap. Assalamualaikum, ada Nadinda Alia Putri Safwan dari SMA IT Insantama Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, kemudian ada Dimas Wahyu Imam Fatona, ini dari Pondok Pesantren Terpadu Al Mustafawiyah dari Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Mas Dimas.
Waalaikumsalam. Baik, berikutnya ada santriwati ya, Isma Amanah Nur Hakim dari Pondok Pesantren Modern Sahid, Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini juga pendukung-pendukung sudah siap di belakangnya. Kita tes lebih dulu nih ini ya. Kita tes dulu yel-yelnya ya. untuk yel-yel. Yang Oke. pertama yakni Ananda Nadinda Alia Putri Safuan, silahkan yel-yelnya terlebih dahulu. Oke. Baik, mudah-mudahan jadi semangat tersendiri bagi Ananda Nadinda untuk menyampaikan tausiah nanti ya. Berikutnya pendukung dari Dimas Wahyu Imam Fatona, gimana? Ya, silakan. Iya, Masya Allah, Baik. kompak ya Sofyan ya. Betul Selanjutnya peserta Ananda Ismi Amanah Nur Hakim, silahkan yel-yel ya. Pondok Pesantren Modern Sahid, berbudaya dan Islami. Madrasah Alia Said, aktif, inovatif, dan alat. Oke, singkat, padat, semangat. Baik, kita langsung saja kita mulai. Ananda Nadinda Alia Putri Safwan untuk menyampaikan tausiahnya. Hitungan 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Mangga pepaya. Rasanya punya aroma. Kenalkan nama saya Nadira Alia dari SMA IPA Insan Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat, Ustadz Asna Lambo, Syekh Muhammad Jabir Nafis Aini, serta pemirsa Damai Indonesiaku dari seluruh penjuru negara tercinta Indonesia. Bicara tentang Indonesia, kita akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif yang akan mendominasinya. Namun sayangnya saudara-saudara, saat ini banyak usia produktif yang mengalami penyakit mental atau yang biasa kita kenal dengan mental illness, yang itu menyebabkan kegelisahan dalam hati kita. Kegelisahan itu dapat muncul karena kita belum menetapkan Allah di dalam hati kita. Masih banyak dari kita yang melakukan kemaksiatan karena kita belum menjadikan Allah sebagai standar kebahagiaan kita. Betul atau betul? Apalagi saat ini kita berada di bawah kondisi yang akan menuntut kita untuk meraih eksistensi duniawi. Astagfirullahaladzim. Sahabat solih-solihah, ingatkah kita pada salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang mencipta karena keislamannya? Ya, beliau adalah Bilal bin Rabah. Semakin besar ciptaannya, semakin kokoh keimanan di dalam hatinya. Dan lisannya terus mengatakan, Ahadun, ahad. Bukan kegelisahan, melainkan kesenangan yang beliau rasakan karena beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Maka dari itu sahabat solih-solihah, kita harus memperbaiki hablum minallah, terus ingat kepada Allah dan menanamkan di dalam diri kita bahwa standar kebahagiaan seorang muslim adalah ridho Allah. Ketika Allah ridho, maka insya Allah ketenangan akan menghampiri kita. Dan itulah inti dari keterangan hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan ingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan Allah hati akan selalu tenang. Dewan juri dan sahabat yang saya cintai, Pondok Peradaban ada pada individu yang telah mencapai taklifnya, yakni remaja. Apabila remaja sebagai generasi muda memiliki ketenangan hati, maka terciptalah pemikiran yang cemerlang untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang. Matahari telah terbenam, bulan keempat berjauh,
Saya tutup tausiah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali 3 menit sudah Pas dituntaskan sekali. ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya kita akan meminta komentar dari Dewan Juri yang merupakan guru kita. Yang pertama adalah Ustazah Aini. Ustazah silakan komentarnya. Ya, Masya Allah ya. Ini ngelihat yang seperti ini jadi ingat dulu waktu di pesantren. Ya di pesantren dulu ada namanya pelajaran khitabah mimbariyah ya. Masya Allah. Ini tadi Ananda Nadinda. Masya Allah percaya dirinya top nih ya. Dan tepat waktunya juga bagus. Vokal dan artikulasinya juga tadi jelas ya. Cuman mungkin karena waktu juga yang sangat singkat tadi kesannya sedikit terburu-buru mungkin ya. Tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopoh, gitu ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya lebih tenang lagi mungkin pesan bisa tersampaikan lebih baik lagi kepada para pemirsa. Tapi kita bisa maklumi sih karena waktunya memang sangat singkat. Semangat terus Nanda Nadinda, mudah-mudahan sukses terus di masa depan. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk komentarnya Ustazah. Ini berikutnya Ustadz Asmar Lampu mungkin bisa diberikan komentar untuk peserta kita tadi Ananda Nadinda. Silakan Ustadz. Masya Allah ya, Ananda Nadinda. Sangat luar biasa ya, mampu memberikan pencerahan sesingkat-singkatnya, tapi menyentuh dan isi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan dalil-dalil yang ada ya. Karena menyampaikan dakwah itu kadang ada orang bisa muter kiri kanan ya, akan tetapi dalilnya nggak masuk. Kekompakannya juga sangat luar biasa, pendukung-pendukungnya di belakang selalu kompak gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Menurut saya sudah sangat luar biasa. Tinggal tadi sama dengan komentar Ustazah, terlalu terburu-buru. Ya mungkin karena memang waktu yang dikasih sangat singkat ya. Terus belajar, terus dikembangkan. Dakwah ini adalah perintah agama dan itu adalah nafasnya agama. Ya, di mana kita setiap jiwa muslim wajib saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus tingkatkan Ananda. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lampu yang telah memberikan komentar. Berikutnya kita ke santri berikutnya, namun sedikit ada kesalahan teknis, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikut. Tetaplah di Dai Muda Pilihanku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita kembali dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, langsung saja kita persilahkan peserta yang kedua ini ya, yaitu Dimas Wahyu Imam Fatona dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Mustofawiyah Bogor, Jawa Barat. Waktunya 3 menit ya, Ananda Dimas, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan, tergerak hati ingin ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Dai Muda Pilihanku, yang semoga Allah tambah rezeki dan rahmatnya. Juga yang saya hormati pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan puncak pencapaian semua manusia. Untuk menggapai kebahagiaan itu, tentu ada banyak hambatan yang membuat hidup menjadi tidak seimbang, yang dipenuhi banyak tuntutan yang tak kunjung selesai. Di antaranya
tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan tuntutan lainnya. Dalam kondisi ini, maka akan sulit untuk menggapai kebahagiaan. Bahkan bisa membuat hati dan pikiran tidak tenang. Ada 3 kunci ketenangan hati yang bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. Yang pertama, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena ingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan ingat Allah, hati akan tentram. Selanjutnya yang kedua, yang bisa membuat hati menjadi tenang adalah ikhtiar untuk memperdalam ilmunya Allah. Terkutip oleh kita, kadang hati yang lapang dan menjadi tenang saat mendapat pencerahan dari guru kita atau ulama yang memiliki ilmu yang luas atas masalah-masalah yang dihadapi. Tentu ini merupakan pembuktian bahwa ilmu berperan untuk menenangkan hati. Yang ketiga, berserah diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tahapan terakhir di balik banyaknya hambatan yang membuat hidup tidak tenang. Padahal semua masalah Allah lah yang memberikan solusi. Tentu kita serahkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kunci ketenangan hati kiranya bisa mengantarkan kita kepada ketenangan yang abadi, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit over ya, tapi nggak ada masalah lah. Nanti insya Allah akan diberikan komentar langsung oleh Syekhuna Muhammad Jabir. Fadhal Syekh. Masya Allah, luar biasa. Al-Mukarram Ananda Dimas Wahyu. Ya, percaya diri. Masya Allah, berdirinya bagus. Masya Allah, pakaiannya, pakaian ustadz ya. Suaranya jelas, semangat. Ya, bacaan ayat, Masya Allah luar biasa. Tapi pesan dari saya sedikitlah kalau ceramah tausiah jangan dengan satu suara saja ya. Semangat dari awal sampai akhir. Ngegas terus gitu ya. Tegas terus, jangan tegas terus ya. Ya, jadi yang mendengar itu sebentar lagi agak bosan ya. Jadi berubah sedikit. Kadang-kadang tegas, kadang-kadang ringan. Setelah itu Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ada intonasi begitu Syekh ya, naik turun ya. Iya, Masya Allah. Baiklah, selanjutnya adalah komentar dari Ustazah Aini. Silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, Masya Allah ya, dari ekspresinya bagus, ekspresif gitu. Jadi orang semangat pengen ngeliat gitu sama daihnya yang ceramah siapa sini gitu. Kemudian mungkin tepat waktunya agak sedikit berlebih tadi, tapi tidak banyak-banyak, sama masih bisa ditolerir ya. Dan intonasinya sama dengan Syekh Muhammad Jabir. Mungkin di intonasi kalau sama terus nadanya orang bisa jadi ingin segera sudah gitu ya. Tapi kalau misalnya bergelombang, ada yang ditinggiin, ada yang direndahkan, misalnya pas pembacaan dalil mungkin kita ingin meneduhkan hati jamaah pemirsa ketika kita menyebut dalilnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi adem, turun dulu, jelasinnya naik lagi, kira-kira seperti itu. Tapi overall bagus semuanya, mudah-mudahan juga masa depannya cerah jadi ulama di masa yang akan datang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya mungkin sudah siap dari Pondok Pesantren Modern Said Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Ada Ananda Isma Amanah Nur Hakim. Sudah siap? Baik. Oke, baik. Kita hitung langsung 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu amma ba'du. Dengan diri yang saya hormati, pemirsa jamaah Indonesia yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Salawat berserta salam kita hidupkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertema kunci meraih ketenangan hati. Pemirsa damai Indonesia yang berbahagia. Menurut para ulama, setidaknya ada 5 kunci ketenangan hati. Kunci yang pertama adalah taat kepada Allah. Mengapa taat kepada Allah? Karena jika taat kepada Allah, maka hati kita akan dilapangkan. Sesuai dengan firman Allah pada surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan jalannya dan akan dianugerahkan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kedua adalah berzikir dan mengingat nama Allah. Dengan berzikir dan mengingat nama Allah, niscaya hati kita akan tenang. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Waqiah ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, maka Allah akan membuat hatimu tenang. Yang ketiga adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Karena manusia tidaklah luput dari dosa. Karena manusia tidaklah luput dari kesalahan. Ibu Athaillah pernah berkata, barang siapa orang yang berserah diri dan bertaubat kepada Allah, niscaya hatinya akan diterangkan. Yang keempat adalah memperdalam ilmu agama Allah. Dengan memperdalam ilmu agama Allah, kita yang berada di jalan jahil akan dituntun ke jalan yang terang benderang. Yang terakhir, kunci kelima adalah membantu sesama. Sesuai pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa orang yang saling membantu, maka Allah akan memberikan pertolongannya dan akan membukakan padanya pintu pada hari kiamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada diri yang salah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Unjur man kola, walasajur man kola, bilahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Ini insya Allah akan jadi penerusnya Ustazah Aini nih. Masya Allah. Baik, kita langsung saja meminta komentar dari guru kita yakni Ustadz Asmar Lambo. Kami mohon komentarnya, silahkan Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih, Ananda siapa tadi? Isma Amanah Nur Hakim. Ananda Isma, Masya Allah. Intonasinya sangat bagus dan penyampaiannya jelas. Dan apa yang disampaikan itu mudah dipahami, namun dalam menyampaikan dalil mungkin bisa kefasihannya lebih fasih lagi, terutama dalam tajwidnya, karena ini banyak kekurangan ustadz-ustadz kita yang mungkin dalam menyampaikan dakwah begitu bagus, akan tetapi kefasihan membaca ayat itu kurang, sehingga itu harus menjadi kesempurnaan bagi ulama-ulama kita, dai-daiyah kita di masa depan. Seperti membaca ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan yahtasib, karena di situ ada qalqalah. Sama tadi juga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, jangan qulub. Seperti itu. Dengan kefasihan mengeluarkan ayat menunjukkan tanda keulamaan di masa yang akan mendatang, insya Allah. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan komentar ke Syekh Muhammad Jaber, kita tampilkan terlebih dahulu. Ini bagi pemirsa, kami ingatkan kembali untuk memvote atau memilih dai muda favorit pemirsa melalui www.menti.com dengan masukkan kode ke 4983 4803 atau scan barcode kami yang kami tampilkan di layar televisi Anda, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Iya, kita untuk sekarang lihat klasemen sementara. Ya.
Boleh kita lihat terlebih dahulu, ini adalah perolehan sementara hasil pilihan pemirsa. Ya, kita lihat untuk Ananda Nadinda Alia di 42%, kemudian Ananda Dimas Wahyu di 17%, dan Ananda Isma Amanah Nur Hakim di 41%. Tentunya ini masih akan berjalan terus ya, Sofian dan pemirsa. Ya. Betul. Baik, Syekh Muhammad Jabir mungkin bisa memberikan komentar untuk Ananda Isma Amanah, silakan. Masya Allah, Ananda Isma Masya Allah bagus sekali, suaranya jelas, tausiahnya Masya Allah, masuk akal, masuk hati, mudah dipahami. Tapi satu hal saja, ya itu banyak bergeraknya. Ya, sejak mulai Assalamualaikum warahmatullahi sampai selesai. Itu sering saya lihat di dai-dai muda itu, mulai dari Assalamualaikum bergeraknya banyak sekali. Jadi jamaahnya fokus ke tangannya bergerak, bukan ke ceramahnya. Usahakan ya tetap kadang-kadang perlu kita gerakan hati ya sesuai. Tapi gak terus, gak banyak, gak sering dari awal sampai akhir. Sesuai apa yang sampaikan kepada. Selain itu Masya Allah bagus suaranya, tausiahnya mantap. Masya Allah, barakallah fikum. Baik, terima kasih Syekhuna. Nanti di akhir segmen nanti kita akan umumkan siapakah pemenangnya, dan sambil kita tunggu siapakah pemenangnya, guru-guru kita nanti akan mengumpulkan total nilai dari semua peserta ya ini. Iya, dan sekali lagi pemirsa di rumah juga masih memiliki kesempatan untuk memilih dai muda pilihan pemirsa. Caranya adalah dengan memvote di www.menti.com, masukkan kode 49834803 atau bisa juga scan barcode yang ada di layar kaca, lalu pilih siapa dai muda pilihan pemirsa di rumah. Nah pemirsa, Damai Indonesia akan kembali sesaat lagi. Kita masuk dalam segmen tanya jawab nanti. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Sebelah saya sudah ada penanya pertama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Fahda. Iya Pak, boleh perkenalkan namanya siapa dan apa ini pertanyaannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya UU Abdullah, guru SD Islam At-Taubah Pulau Mas, dan sekarang sedang diamanahkan menjadi Ketua Bidang Pendidikan yang mengelola TK, SD, dan SMP Islam At-Taubah di bawah naungan Yayasan Masjid Pulau Mas. Yang kami hormati para ustadz, Bapak pengurus, dan seluruh organ Yayasan Masjid Pulau Mas. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kunci ketenangan. Di antaranya lillah, alallah, dan ilallah. Serta menunaikan hak-haknya dan juga beristighfar dan berzikir. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kunci kebahagiaan, kunci ketenangan adalah bersyukur ketika subur, bersabar ketika terkapar, dan juga memberikan manfaat yang lebih bagi umat atau banyak orang. Nah, dari syukur, sabar, dan memberikan manfaat ini, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita dahulukan, sehingga ketenangan itu akan kita dapatkan. Begitu. Baik, baik Pak Abdullah. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Amar Lambo untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Mana yang harus kita dahulukan? Antara kita bersabar dulukah ataukah kita bersyukur dulu? Saya kira semua ini harus didahulukan. Tergantung kondisi dan situasi yang kita hadapi. Bila kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, maka tentu yang paling pas adalah kita bersyukur atas nikmat itu. Kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, maka yang paling pas kemungkinan kita harus bersabar. Maka kedua-duanya ini tidak ada yang harus kita jadikan prioritas. Yang pada hakikatnya kondisi yang kita dapatkan, kondisi di mana kita berada, maka
ada kalanya sabar yang kita dahulukan, ada kalanya syukur kita dahulukan. Kalau ini kita mampu korelasikan, maka insya Allah outputnya kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Saya kira seperti itu jawaban dari saya. Baik, mungkin Ustazah ini bisa menambahkan satu di antara tiga yang tadi ditanyakan, di antaranya mana yang didahulukan selain tadi sabar, syukur, dan juga memberikan manfaat ya Ustazah. Mungkin bisa ditambahkan, silakan Ustazah. Ketika ada tiga pilihan yang semuanya bagus dan bisa berjalan beriringan, pada dasarnya kita tidak perlu memilih. Kita lakukan semuanya secara beriringan, karena masing-masing saling menguatkan, saling melengkapi. Kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah bersyukur kalau kita tidak mendahulukan kesabaran dulu. Tanda orang bersyukur ya karena dia bersabar. Sama seperti orang yang tidak bisa seseorang itu bersabar kalau tidak didahulukan dengan syukur. Misalnya dia ditimpa musibah sama Allah, kemudian Allah memberikan dia jalan keluar, lalu dia diawali dengan sabar, lalu diakhiri dengan syukur. Sama seperti seseorang yang ditimpa kenikmatan yang sangat besar ya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, lalu kemudian rezeki itu dia salurkan ke jalan kebaikan. Dia bersabar dengan ujian harta, tapi juga didahului dengan rasa syukur. Jadi dua-duanya saling beririsan. Begitu juga memberikan kemanfaatan buat orang lain. Memberikan kemanfaatan pada orang lain tentunya juga beririsan dengan syukur dan sabar itu sendiri. Karena bagaimana mungkin orang bisa ikhlas membantu orang lain kalau di dalam hatinya tidak dipenuhi dengan rasa sabar dan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nah, sudah ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Ini sepertinya dari seragamnya guru juga nih Pak Ada ya. Silakan Pak Ada. Ya, kita langsung tanyakan saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa dan apa ini Bu pertanyaannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Khadijah. Kebetulan saya diamanahi oleh Yayasan Masjid Pulamas sebagai Kepala Sekolah TK Islam At-Taubah. Di mana alhamdulillah sudah meluluskan ribuan alumni sejak tahun 1979. Dan kebetulan letak sekolahnya ada di samping masjid. Jadi boleh nanti buat para jamaah kalau yang ingin bertanya-tanya silakan datang ke sekolah kami. Masya Allah, alhamdulillah tadi kami telah mendengarkan kajian dari Ustadz. Alhamdulillah ya, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara atau tipsnya agar bisa hidup tenang, tidak terlalu fokus tentang masa lalu dan tidak mengkhawatirkan dan mencemaskan tentang masa depan. Yang zaman sekarang dibilangnya overthinking. Kami para ibu-ibu kadang-kadang suka lupa gitu, suka overthinking. Mohon sarannya Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, itu dia pemirsa, apa ini tips-tips ya supaya tidak khawatir di masa lalu dan juga tidak overthinking terhadap masa depan. Tentunya pemirsa kita akan bertanya langsung kepada guru-guru kita, namun guru-guru kita akan menjawabnya usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Ibunda tadi, bahwasanya bagaimana ini mungkin yang dimaksud terlalu mencampuri ketetapan Allah ya Syekh. Jadi ketika kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu, kemudian kita overthinking bagaimana masa depan kita, bagaimana sehingga hati kita selalu cemas nih Syekh. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengingatkan kita, la tahzan, la takhaf, la tay'as. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Allah ingin kita selalu percaya diri, selalu kuat. Asal kita beriman, menjaga iman. La tahzan, la takhaf, la tay'as. Kalau anda orang beriman selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu bersama Allah, insya-Allah Allah selalu menolong kita. Tetapi jujur saja nggak bisa saya mengucapkan secara umum jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Karena ada beberapa hal yang harus kita pikirkan mengenai masa depan.
yang tidak boleh kita melupakan masa depan. Apa itu? Masa depan itu, atau mohon maaf, masa lalu, ya, masa lalu yang selalu kita pikirkan, mungkin ada kesalahan, masa gelap, jahiliyah, dosa, maksiat kita terhadap Allah. Itu jangan khawatir. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat betul-betul bertaubat, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, dan ada niat, azam, tidak mengulangi lagi dosa masa lalu, semua bukan hanya dosa masa lalu diampuni oleh Allah, bahkan dosa dan kesalahan diganti jadi hasanat kebaikan. Karena itu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya yang paling banyak hasanatnya. Padahal masa lalu beliau sangat gelap, jahiliyah sangat parah. Beliau senang, kata beliau, saya yang paling banyak hasanatnya. Kok kenapa? Kata beliau, yang paling jahat masa lalu saya. Senang dia, yakin, karena dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Itu kalau kita bersalah terhadap Allah. Tapi kalau kesalahan kita sama makhluk, sama orang, sama manusia, punya hak, masih banyak orang saya bersalah terhadap mereka, perlu khawatir, perlu kita pikirkan. Karena enggak mungkin selamat kalau masih tahan hak orang lain, masih kita menzalimi hak orang lain. Jangan tenang, enggak bisa tenang. Harus pikirkan bagaimana selesaikan haknya. Karena enggak mungkin di dunia kehidupan tenang kecuali Allah membalas. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, Allah membalas. Yakin suatu saat kalau kita menzalimi orang lain, wallahi yakin suatu saat ada balasan Allah di dunia sebelum akhirat. Ini perlu kita pikir, perlu kita khawatir. Karena itu usahakan selesaikan. Berarti ada dua, hak Allah dan hak manusia. Kalau hak Allah jangan khawatir. Ya, asal kita bertaubat. Kalau belum bertaubat, hati-hati. Belum ada niat, hati-hati. Ada orang pencuri, lalu ditangkap di zaman Umar bin Al-Khattab, dihukum potong tangan. Kata beliau, maafkan kami baru pertama kali. Kata Umar, kadzab, bohong. Enggak mungkin dari pertama kali Allah kasih hukum. Pasti Allah kasih ya kesempatan, bisa kembali, bisa bertaubat, bisa. Tapi karena berkali-kali selamat, antum merasa udah aman. Karena itu jangan merasa aman kalau selalu berdosa, bertaubat. Usahakan segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah selalu menolong kita. Ihfazillah yahfaz. Kalau bersama Allah hati kita tenang, insyaallah enggak perlu khawatir. Wallahu taala. Amin, amin. Terima kasih Syekhuna. Baik, ada Fahada ini yang sudah bersama jamaah ya dengan pertanyaan. Silakan Fahada. Baik, kita langsung tanya saja. Ini jamaah penanya ketiga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Sahrul Ahwad Pak. Oke, silakan dengan pertanyaannya Pak. Ya, saya perkenalkan diri, saya Sahrul Ahwad, pengurus dari Masjid Abu Tobah Pulau Mas. Begini Pak Kiai, saya mau tanya Pak Ustadz Pak Kiai, kiat-kiat apa, bagaimana kalau kita mensikapi terhadap anak-anak kita untuk supaya kita tenang, karena anak kan ada yang membuat kita tenang, tapi ada juga yang anak yang membuat kita gelisah atau kita khawatir tentang masa depannya, tentang kehidupannya. Lalu yang kedua, saya mau tanya mengenai amalan atau ilmu apa untuk mencapai ketenangan jiwa itu Pak, gitu. Karena ada yang mengenai Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada percakapan tentang mengenai ilmu. Nah itu saya minta pencerahan Pak Kiai Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pertanyaannya dan langsung kami persilahkan kepada Ustadz Asmar Lambo untuk bisa menjawabnya. Alhamdulillah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, anak-anak kita ini kadang membuat orang tua tidak tenang. Kenapa? Karena anak-anak ini kadang-kadang orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya ahli zikir, tapi anak-anaknya mungkin dia pergaulan bebas dan lain sebagainya. Atau terpengaruh dengan lingkungan sehingga orang tua menjadi tidak tenang. Maka Rasulullah mengajarkan kita, addibu auladakum as-shalah.
Ya, jadikan anakmu itu beradab atau berakhlak dengan sholat. Itu konsep pertama. Jadi anak-anak ini kita bangunkan dengan sholat. Apalagi sekarang momentum Isra Mi'raj, ini kita banyak membahas tentang sholat. Ustadz-ustadz kita pada memberikan keterangan tentang sholat. Anak-anak kita itu diadabkan mereka dengan sholat. Jangan dibangunkan hanya dengan perkara dunia. Bangun-bangun itu ayam belum makan. Bangun itu mobil belum dicuci. Atau mungkin kita bangunkan, bangun pergi sekolah. Tapi kita tidak pernah bangunkan, nak bangun sholat subuh. Akhirnya anak ini tumbuh besar, tumbuh dewasa. Orang tuanya sudah sakit, anak bertengkar. Anak pertama mengatakan, ini tanah saya punya. Anak kedua bilang, tanahnya kau ambil, rumahnya saya punya. Orang tua lagi sakit, gak ada yang ngurusin. Kenapa? Karena memang dari awal kita tidak pernah membuat anak kita ini beradab dengan sholat. Karena sholat ini dia akan menjadi cahaya penerang untuk menjadikan anak kita lebih teliti, lebih lebih menjaga diri, lebih disiplin. Itu adab pertama. Kemudian yang kedua, dekatkan dengan orang-orang soleh. Ya, kenapa? Karena anak ini memorinya harus dibangun. Jadi untuk menyebabkan anak kita menjadi anak waladun salih, anak yang saleh yang akan membawa ketenangan kepada kita, yang menjadi qurrata ayun, tentu kita harus mendekatkan dengan orang-orang soleh. Bawa dia ke pengajian, dekatkan dengan majelis-majelis, kemudian berikan dia contoh-contoh di dalam rumah, bagaimana memperlihatkan hal-hal kebaikan, karena itu yang akan mereka masukkan di dalam memorinya. Kemudian yang ketiga, tentu anak kita harus dibina dan dibimbing dengan doa. Artinya kita ini harus mendoakan. Kita tidak punya daya dan upaya. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Senjata kita adalah bagaimana senantiasa mendoakan anak-anak kita. Kemudian Baik, sayang sekali Ustadz, mohon maaf sekali waktu sangat terbatas sehingga ini harus kita akhiri. Sayang sekali waktu yang memisahkan kita. Baik, insya Allah nanti mungkin bisa dijawab di luar segmen. Nah, apa yang disampaikan guru-guru kita mudah-mudahan, terima kasih Ustazah Aini, Ustadz Asmar Lambu dan juga Syekhuna Muhammad Jaber, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan apa yang ada di hati-hati kita menjadi qalbun salim atau menjadi hati-hati yang tenang. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita kembali dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Ya pemirsa, saatnya kita umumkan siapakah yang menjadi pemenang dalam segmen Dai Muda Pilihanku ini ya, Indi ya. Nah, ada Nadinda Alia Putri Safwan dari SMA IT Insan Tama Bogor, kemudian juga ada Dimas Wahyu Imam Fatona dari Pondok Pesantren Terpadu Al Mustofawiyah Bogor dan ada Isma Amanah Nur Hakim dari Pondok Pesantren Modern Sahid Pamijahan Bogor, Jawa Barat. Langsung saja kita meminta guru-guru kita untuk mengangkat. Ini adalah akumulasi total nilai dari Dewan Juri untuk peserta yang pertama yakni Ananda Nadinda Alia Putri Safwan. Ya. Kita mohon berkenan Syekh Muhammad Jaber untuk bisa mengangkat nilai dari Ananda Nadinda. 253, boleh tepuk tangan Bapak Ibu, Masya Allah. Ini total nilai yang diraih oleh Ananda Nadinda Alia Putri Safwan. Berikutnya, peserta kedua, Ananda Dimas Wahyu Imam Fatona, nilainya akan diangkat oleh guru kita Ustadz Asmar Lambu. Silakan Ustadz. Dengan total nilai sebanyak 250. Masya Allah. Berikutnya Masya Allah. Baik, untuk Ananda Isma Amanah Nur Hakim, kami mohon Ustazah Aini untuk bisa mengangkat nilainya. Ini dia 238. Dan langsung saja, pemenangnya adalah Ananda Nadinda Alia Putri Safwan dari SMA IT Insan Tama Bogor, Jawa Barat. Selamat, Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini menjadikan satu wasilah tersendiri buat Ananda Nadinda. Nah berikutnya, ini dia bagaimana hasil voting? Ya, pilihan dari pemirsa TV One yang sudah melakukan voting di www.menti.com. Kita langsung lihat klasemen akhirnya seperti apa. Kita akan tampilkan di layar kaca, pemenangnya adalah
Masya Allah, ini dia tertinggi adalah Ananda Isma Amanah Nur Hakim. Masya dengan Allah. perolehan 43%. Kemudian ini adalah dari Pondok Pesantren Modern Sahid Bogor, Jawa Barat. Dan pemenang dari pilihan pemirsa ini mendapatkan bingkisan dari spray Wadimor. Nah, berikutnya akan langsung dipimpin oleh guru kita untuk doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi disampaikan oleh guru-guru kita menjadi wasilah dan juga menambah keimanan kita. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fada Edi pamit undur diri. Dan juga sarung Wadimor, tentu sarung kita mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا سليما وقلبا سليما وقلبا سليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.